Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Ana. Hari ini kita akan melaksanakan PJJ Matematika. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang garis singgung lingkaran. Untuk itu silakan kalian siapkan untuk modulnya, kemudian buku catatan serta buku tugasnya. Apabila buku tugasnya masih dikumpulkan di tempat ibu guru, maka kalian boleh mengerjakan tugasnya nanti di buku catatan. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan japri Bu Ana. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita simak video penjelasan dari Bu Ana. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran merupakan suatu garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan tegak lurus jari-jari. Sifat garis singgung lingkaran antara lain: yang pertama, garis singgung lingkaran berpotongan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Perhatikan gambar. O itu merupakan titik pusat, R adalah jari-jari lingkaran, sedangkan AB itu adalah garis singgung. Garis AB itu akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran atau R. Yang kedua, melalui sebuah titik pada lingkaran dapat dibuat tepat satu garis singgung. Perhatikan gambar. O itu merupakan titik pusat lingkaran. Titik A itu merupakan titik singgungnya, sedangkan garis G itu adalah garis yang vertikal, merupakan garis singgung yang melalui titik A. Sifat yang ketiga, melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua buah garis singgung. Perhatikan gambar. Titik O itu merupakan titik pusat lingkaran. Titik B dan titik C itu merupakan titik singgungnya. Sedangkan G1 dan G2 itu merupakan garis singgung lingkaran. Sedangkan A itu merupakan titik di luar lingkaran. OB itu panjangnya sama dengan OC, sama dengan R, sama dengan jari-jari lingkaran. OA merupakan sisi persekutuan segitiga OAB dan segitiga OCA. Perhatikan lagi gambarnya ya. Kemudian sudut OBA itu sama dengan sudut OCA. Besarnya adalah 90 derajat. Maka OCAB berbentuk layang-layang garis singgung. Layang-layang garis singgung memiliki sepasang sudut siku-siku. Panjang garis singgung lingkaran. Yang pertama, menghitung panjang garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Perhatikan gambar. OB itu merupakan jari-jari lingkaran. Kita misalkan dengan R kecil. Kemudian AB itu merupakan garis singgung lingkaran. Kita misalkan dengan G kecil. OA itu merupakan jarak pusat dengan titik di luar lingkaran, atau kita misalkan dengan J. Dan perhatikan segitiga OAB. Segitiga itu siku-siku di B. Kalian masih ingat dengan teorema Pythagoras bukan? Maka untuk mencari panjang garis singgung lingkaran atau G itu dapat diperoleh dengan akar kuadrat dari J kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Yang kedua, layang-layang garis singgung. Perhatikan gambar. OABC merupakan layang-layang garis singgung. Dengan OA itu sama dengan OC, sama dengan R kecil, sama dengan jari-jari. AB itu sama dengan CB, sama dengan G kecil, atau merupakan garis singgung. Sedangkan AC itu merupakan diagonal 1, atau biasa disebut juga tali busur. OB merupakan diagonal 2, yaitu jarak pusat dengan titik di luar lingkaran. Untuk mencari luas OABC itu dapat dicari dengan menghitung luas layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau AC kali OB dibagi 2, dan ketemulah persamaan yang pertama. Luas OABC pun bisa dicari dengan menghitung 2 kali luas segitiga OBC. Nanti ketemu persamaan yang kedua, yaitu luas OABC sama dengan BC kalikan OC. Dengan menggabungkan persamaan pertama dan kedua, diperoleh panjang AC itu sama dengan 2 kali BC kali OC dibagi OB, atau AC sama dengan 2 kali G kecil kali R kecil dibagi C kecil.
dengan G adalah garis singgung lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, dan J adalah jarak pusat dengan titik di luar lingkaran. Perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, jarak sebuah titik A terhadap pusat lingkaran O adalah 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran tersebut 10 cm, tentukan panjang garis singgung yang melalui titik A tersebut. Diketahui dari soal bahwa R itu adalah berapa? 10 cm. Kemudian jarak titik A terhadap pusat lingkaran O adalah 26 cm. Jadi ketahui J-nya itu sama dengan 26 cm. Tinggal dimasukkan ke rumus. G itu sama dengan akar kuadrat dari J kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Maka akan diperoleh akar dari 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Ketemunya panjang garis singgungnya adalah 24 cm. Untuk contoh soal yang kedua bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar. Perhatikan gambar. OP sama dengan S sama dengan garis sentral. OA sama dengan OD sama dengan R1. PB sama dengan PC sama dengan R2. Dengan R1 lebih dari R2. AB itu sama dengan CD sama dengan PL atau garis singgung persekutuan luar. Perhatikan segitiga OPE. Kalian tentu masih ingat teorema Pythagoras bukan? Maka akan diperoleh persamaan PE kuadrat itu sama dengan OP kuadrat dikurangi OE kuadrat. Karena panjangnya PE dan CD itu adalah sama, maka akan berlaku CD kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi kuadrat dari OD dikurangi ED. Berlaku persamaan PL kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi kuadrat dari R1 dikurangi R2. Maka diperoleh panjangnya garis singgung persekutuan luar atau PL itu sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat dikurangi kuadrat dari R1 dikurangi R2. Ini yang akan kita bahas yaitu garis singgung persekutuan dalam. Perhatikan gambar. OP itu sama dengan S, OA sama dengan R1, PB sama dengan PC sama dengan R2, AB itu sama dengan CD sama dengan PD atau garis singgung persekutuan dalam. Perhatikan segitiga OEP. Dengan teorema Pythagoras maka akan diperoleh EP kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OE kuadrat. Dengan panjang EP itu sama dengan AB, maka diperoleh AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi kuadrat dari OA ditambah AE kuadrat. Maka diperoleh PD kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi kuadrat dari R1 ditambah R2. Maka akan diperoleh garis singgung persekutuan dalam atau PD itu sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat dikurangi kuadrat dari R1 ditambah R2. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sabuk lilitan beberapa lingkaran dengan jari-jari sama panjang. Perhatikan gambar yang pertama. Ada dua buah lingkaran yang dililiti tali tapi ada jaraknya. Maka dilihat jarak dari titik pusat O dengan titik pusat P itu kita misalkan S kecil ya, maka panjangnya lilitan yang atas dan lilitan yang bawah itu kan sama dengan S juga, maka diperoleh panjang sabuk lilitan atau SL itu sama dengan 2 kali S kecil ditambah keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Perhatikan lagi. Lilitan yang pertama itu kan adalah setengah lingkaran, kemudian lilitan lingkaran yang kedua adalah setengah lingkaran juga, maka kalau ditambahkan kan sama dengan keliling satu lingkaran, maka SL-nya pun akan diperoleh dari 2S ditambah dengan 2PR. Untuk gambar yang kedua, kalian perhatikan lagi. Lilitan atas dan lilitan bawah itu adalah panjangnya titik pusat lingkaran yang pertama sampai dengan titik pusat lingkaran yang kedua, maka 2R kan panjangnya, maka lilitan atas 2R, lilitan bawah 2R. Kemudian lilitan yang melilit lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu kan lilitannya setengah lingkaran dan setengah lingkaran itu sama dengan lilitan satu lingkaran penuh kan, maka yang bisa diperoleh dengan mencari keliling satu lingkaran penuh. Maka untuk SL-nya atau panjang sabuk lilitannya dapat diperoleh dengan 2S ditambah 2PR sama dengan 2 kali 2R ditambah 2PR, ketemunya adalah 4R ditambah 2PR. Kita lanjut untuk gambar yang ketiga. Perhatikan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lingkaran kecil ya yang dililiti tali.
Untuk panjang talinya yang lurus itu yang atas itu sebenarnya adalah jarak dari titik pusat lingkaran 1 ke titik pusat lingkaran 2 ke titik pusat lingkaran yang ketiga dan seterusnya kan. Maka dapat diperoleh SL itu sama dengan 2 kali 4R ditambah 2R ditambah 2PR atau keliling lingkaran sama dengan 2 kali 6R ditambah 2PR sama dengan 12R ditambah 2PR. Jika banyak lingkaran panjang itu sama dengan P dan banyak lingkaran lebar itu sama dengan L, maka diperoleh SL atau panjang sabuk lilitan itu sama dengan 4R dikalikan dengan P ditambah L dikurangi 2 ditambah 2PR. Untuk selanjutnya soal yang keempat tuh cara pengerjaannya tuh langkahnya sama seperti dengan langkah yang pertama, kedua maupun ketiga. Maka diperoleh SL itu sama dengan 3 kali 4R ditambah 2PR sama dengan 2R ditambah 2P itu ditambahi R ya, jadi bukan 2P tapi ditambahi 2PR. Jika banyak lingkaran terbawah itu sama dengan N, maka diperoleh panjang sabuk lilitan atau SL itu sama dengan 6R dikalikan N dikurangi 1 ditambah 2PR. Untuk contoh soalnya bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Nanti akan ibu kirimkan soft filenya di WA grup khusus matematika. Selanjutnya untuk tugas kalian itu ada tugas mandiri, ada 10 soal, bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Dan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 nanti silahkan kalian kerjakan di buku tugas boleh, di buku catatan boleh, kemudian hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan ke WA ibu guru ya. Jangan lupa menuliskan nama lengkap, kemudian nomor absen serta kelas di atas tugasnya. Tugas yang tanpa identitas tidak akan ibu koreksi. Paling lambat, tugas harus sudah dikirimkan hari Jumat ya. Paling lambat, ingat itu. Cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Ibu guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.